Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Purnamasari dengan NPM 191107018 dengan dosen pengampu Ibu Sofia Mas Ayu dengan mata kuliah Statistik Pendidikan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung 2021. Penelitian dan statistik. Pengertian penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pengertian statistik, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Statistik pendidikan dan penelitian pendidikan. Pengertian dari statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang atau mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian, penganalisaan bahan keterangan berwujud angka. Sedangkan penelitian pendidikan adalah proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Masalah-masalah dalam pendidikan. Komponen raw input, komponen instrumen input, komponen environmental input, komponen proses, dan komponen output. Itu adalah masalah-masalah dalam pendidikan. Macam-macam statistik, yaitu ada deskriptif, inferensial, parametrik, dan non-parametrik. Distribusi frekuensi, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh, dan kekurangannya yaitu rincian atau informasi awal menjadi hilang. Berikut adalah langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Ini adalah lanjutan dari langkah-langkah membuat tabel distribusi. Distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Distribusi frekuensi relatif yaitu membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Distribusi frekuensi kumulatif ada dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Bentuk angka, yaitu ada data tunggal dan data kelompok. Berdasarkan waktu pengumpulannya, yaitu ada data seketika dan data urutan waktu. Ukuran pemusatan data
atau disebut dengan central tendency, merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Ukuran-ukuran tersebut diantaranya yaitu ada nilai rata-rata atau mean, nilai yang sering muncul atau modus, nilai tengah atau median, dan kuartil, desil, dan persentil. Ini adalah rumus mencari mean atau nilai rata-rata. Modus atau data tunggal. Modus ini adalah nilai yang sering muncul, ditentukan dari banyaknya nilai yang ada dari sederetan kelompok data. Median atau data tengah, nilai yang terletak di tengah-tengah deretan kelompok data. Deretan data harus diurutkan terlebih dahulu. Untuk data tunggal, nilai median terdiri dari data yang jumlahnya ganjil atau genap. Menghitung kuartil, desil, dan persentil. Suatu himpunan data membagi himpunan atas 4 bagian yang sama. Nilai-nilai ini disebut kuartil dan dinyatakan dengan Q1, Q2, dan Q3. Suatu himpunan data membagi data atas 10 bagian yang sama disebut desil dan dinyatakan dengan D1, D2, D3, hingga D9. Suatu himpunan data membagi data atas 100 bagian disebut persentil dan dinyatakan dengan P1, P2, P3, hingga P99. Macam-macam ukuran, yaitu ada jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, kuartil, persentil, koefisien variasi, dan angka baku. Populasi dan sampel. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi memiliki variasi atau sebaran yang luas. Sedangkan populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Penentuan jumlah sampel, yaitu banyaknya kelompok sampel yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Jumlah sampel ini ditentukan oleh desain penelitiannya.
Berikut adalah macam-macam probability sampling, yaitu sampling acak sederhana, sampling acak berstrata, dan sampling acak berkelompok. Kolerasi. Kolerasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel independen atau tak bebas. Berikut adalah rumusnya, yaitu R sama dengan 1 dikurang 6 sigma BI kuadrat per N dalam kurung N kuadrat dikurang 1. Analisis regresi. Regresi linier sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y. Perkiraan mengenai terjadinya sesuatu kejadian atau nilai variabel untuk waktu yang akan datang, seperti prediksi produksi 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun mendatang, ramalan hasil penjualan tahun depan. Selesai. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.